Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul makna data, informasi, hubungan data dan informasi, jenis data dan informasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan nama saya Putu Setiawan dan teman saya ada Dewa Made Aribawa. Yang ketiga ada Iwayan Aistu Santosa, yang keempat ada Imade Arya Dwi Saputra, dan yang kelima ada Kadek Rocky Jaka Kumara. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin untuk berbicara. Materi yang pertama yaitu pengertian data. Menurut Pendit 1992, data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlombaan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu. Menurut Ralston dan Reilly dalam Kamidi 2004, data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Sebagai hasil observasi langsung terhadap kejadian atau fakta dari fenomena di alam nyata dan bisa berupa tulisan atau gambar yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Sebagian besar orang awam yang memiliki pengertian yang agak rancu menyebut informasi. Demikian pula sebaliknya. Ford dan Prusak 1998 mengatakan bahwa data bersifat diskret, yaitu data-data objektif mengenai kejadian atau objek tertentu. Data akan menjadi informasi jika diolah, disortir, dianalisis, dan ditampilkan dalam bentuk yang dapat dikomunikasikan melalui bahasa, grafik, atau tabel. Data dan informasi merupakan bahan baku yang diolah oleh aksi atau tindakan menjadi pengetahuan. Proses perubahan data menjadi informasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu A. Kontekstualis, memahami manfaat data yang dikumpulkan. B. Kategoris, memahami unit analisis atau komponen kunci dari data. C. Calculate, menganalisis data secara matematik atau secara statistik. Corrected, menghilangkan kesalahan atau error dari data. Dan condensed, meringkas data dalam bentuk yang lebih singkat dan jelas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kadek Rocky Jaka Kumara, NPM 582. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi. Jadi dalam ungkapan sehari-hari banyak yang mengatakan bahwa informasi adalah segala yang kita komunikasikan. Misalnya seperti yang disampaikan oleh seseorang lewat bahasa lisan, surat kabar, video, maupun lain sebagainya. Jadi ungkapan ini karena seringnya dipakai Fox pada tahun 1983 yang dikutip Pendit pada tahun 1992 mengategorikan sebagai the ordinary notion of information. Dalam ungkapan ini terkandung pengertian bahwa tidak ada informasi kalau tidak ada yang menyampaikan. Contohnya seperti si A menyampaikan informasi ke si B bahwa pekerjaannya misalnya bagus. Jadi ada orang yang membawakan informasi tersebut. Jadi di antara yang membawakan informasi ini, yang paling sering dibicarakan adalah bahasa manusia melalui komunikasi antar manusia. Jadi meskipun tidak melalui manusia yang membawa informasi, komunikasi bisa juga berarti asap, DNA, aliran listrik, atau gambar. Dengan demikian, informasi di sini bisa dianggap sebagai pesan atau makna yang terkandung dalam sebuah pesan. Padahal, dalam kenyataannya, sehari-hari sering kita harus membedakan informasi yang dikandung suatu kalimat atau tertulis dalam kalimat tersebut. Misalnya nih, si A mengatakan kamu pintar kepada si B. Belum tentu yang dimaksud si A itu bahwa
si B itu benar-benar pintar, tapi mungkin ada makna lain, baik itu mungkin pintar dalam hal pekerjaan ataupun dalam pintar dalam membohongi atau lain sebagainya. Jadi oleh karena itu ada 3 makna dari kata informasi. Makna yang pertama adalah informasi sebagai suatu proses di mana merujuk pada kegiatan-kegiatan menjadi terinformasi. Makna yang kedua adalah informasi sebagai pengetahuan. Maksudnya di sini adalah informasi mengacu pada segala kejadian di dunia atau entitas yang tak terhingga, yang tak dapat disentuh atau sesuatu yang bersifat abstrak. Sebagai sesuatu yang abstrak, informasi dilihat dari makna yang terkandung dalam keseluruhan medium yang digunakan. Kemudian dapat diartikan secara berbeda antara si pengirim dan si penerima. Makna yang ketiga adalah informasi dianggap sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan. Sebagai benda yang nyata, informasi dilihat dari rangkaian simbol-simbol yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia serta dapat saling dipertukarkan. Informasi dianggap sebagai bahan mentah yang nyata yang berada di luar manusia yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewumade Ari Wibowo, MPM 214. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada hubungan data dan informasi. Keterkaitan data dan informasi sangatlah erat, sebagaimana hubungan antara sebab dan akibat. Bahwa data merupakan bentuk dasar dari sebuah informasi, sedangkan informasi merupakan elemen yang dihasilkan dari sebuah bentuk pengelolaan data. Jika kita melihat definisi dari keduanya, sudah terlihat jelas apa hubungan antara keduanya. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengelolaan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematik, bahasan maupun simbol-simbol lain yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian maupun suatu konsep. Informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengelolaan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaian sesuai kebutuhan. Sebuah data belum tentu dapat disebut informasi. Data masih berupa dalam mentah karena sebuah data untuk menjadi informasi haruslah melalui pengelolaan terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Made Aryadi Saputra, NPM 663. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu ada jenis data dan informasi. Jenis data yang pertama yaitu berdasarkan cara mendapatkannya. Ada 2 cara dalam mendapatkan data tersebut, antara lain yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang sebelumnya telah diteliti oleh suatu organisasi ataupun perorangan. Misalnya, data dari hasil survei, data dari hasil wawancara, dan data dari hasil kuesioner. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang bisa kita dapatkan dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut artinya di dalam data sekunder, seseorang tidak perlu mengumpulkan data secara langsung dari objek yang ingin diteliti. Biasanya jenis data yang satu ini dapat diperoleh dari penelitian sebelumnya yang sudah jadi, baik itu dalam bentuk grafik, tabel, ataupun diagram. Contohnya yaitu data penyakit tertentu, data mengenai sensus penduduk, dan lain sebagainya. Kedua, ada data berdasarkan sumber. Jenis data yang satu ini memiliki 2 macam, yaitu yang pertama ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat di mana penelitian itu dilakukan. Biasanya, jenis data ini digunakan sebagai pembanding suatu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya data kependudukan, data penjualan produk perusahaan lain, data jumlah siswa dari sekolah lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada data internal. Data internal adalah data yang bisa diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat berlangsungnya penelitian itu. Misalnya saja data karyawan dari sebuah perusahaan, data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan, dan lain sebagainya.
Ketiga, ada data berdasarkan sifat. Jenis data yang satu ini dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang didapatkan dengan melakukan sebuah survei sehingga akan memperoleh jawaban yang berupa angka-angka. Data tersebut bersifat lebih objektif. Maka dari itu, ketika kamu melihat data ataupun membaca data tersebut, maka tidak akan mengartikannya dengan berbeda. Contohnya, Lala berumur 30 tahun, tinggi badan Alfi 168 cm, suhu badan Tina 36 derajat Celcius, dan masih banyak lainnya. Kemudian data kualitatif. Berbeda dengan data kuantitatif yang berbentuk angka-angka, data kualitatif adalah data yang lebih berupa deskriptif, yaitu sebuah data yang tidak berbentuk angka. Biasanya, data tersebut dibuat dengan menggunakan simbol, gambar, ataupun bentuk verbal lain. Jenis data yang satu ini bisa didapatkan melalui isian kuesioner, observasi, studi literatur, wawancara, dan lain sebagainya. Tidak heran jika jenis data ini lebih bersifat objektif, sehingga ketika orang-orang melihat atau membacanya bisa menyebabkan adanya penafsiran yang berbeda. Misalnya, kualitas pelayanan suatu rumah sakit, kuesioner mengenai kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bicara, perkenalkan nama saya Putu Setiawan, NPM 277. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan membawakan yang pertama ada jenis informasi. Terdapat beberapa macam-macam informasi dilihat dari berbagai kriteria dan faktor tertentu. Berikut merupakan jenis informasi secara umum. Yang pertama ada faktual, yakni jenis informasi yang sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi. Yang kedua, ada opini, yakni jenis informasi berupa pendapat seorang tentang sesuatu hal. Dan yang terakhir ada deskripsi, yakni jenis informasi dalam bentuk penjelasan rinci dan detail. Berikut ini adalah jenis-jenis informasi. Yang pertama ada informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. Informasi yang berdasarkan materi dan kegunaannya dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada informasi yang menambah pengetahuan, misalnya sebuah kejadian dan pendidikan. Yang kedua ada informasi yang mengajari pembaca, sebagai contoh misalnya sebuah makalah yang isinya adalah sebuah tutorial atau cara memasak, atau sebuah artikel tentang bagaimana cara memasak yang baik. Dan yang terakhir, informasi berdasarkan format penyajian, yakni informasi yang dibedakan berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Contohnya, informasi dalam bentuk tulisan atau isinya dalam bentuk kolom, baris, gambar, dan lain-lain. Selanjutnya ada informasi berdasarkan format penyajian. Informasi yang berdasarkan bentuk penyajian adalah informasi jenis ini antara lain berupa tulisan teks, gambar, karikatur, foto, ataupun lukisan abstrak. Selanjutnya ada informasi berdasarkan lokasi kejadian. Informasi yang berdasarkan lokasi kejadian yang sedang berlangsung, baik informasi dalam negeri maupun informasi dalam luar negeri. Selanjutnya ada informasi berdasarkan bidang kehidupan. Informasi yang berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada, contohnya pendidikan, gaya hidup, olahraga, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada informasi berdasarkan penyampaian yang ada 5 bagian. Yang pertama ada informasi disediakan secara berkala. Yang kedua ada informasi yang disediakan secara tiba-tiba. Yang ketiga ada informasi yang disediakan setiap saat. Yang keempat ada informasi yang dikecualikan. Yang terakhir ada informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. Adapun kesimpulan dari makalah kami adalah dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Pendit tahun 1992, data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu. Menurut Ralston dan Reilly tahun 2004, data didefinisikan sebagai fakta
atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Informasi adalah segala yang kita komunikasikan, seperti yang disampaikan oleh seorang lewat bahasa lisan, surat kabar, video, dan lain-lain. Ungkapan ini karena sering kali dipakai oleh Fox 1983 yang dikutip oleh Pendit 1992 dalam halaman 64, mengkategorikannya sebagai the ordinary nation of information. Dalam ungkapan ini terkandung pengertian bahwa tidak ada informasi kalau tidak ada yang membawanya. Di antara yang membawa informasi ini, yang paling sering dibicarakan adalah bahasa manusia melalui komunikasi antar manusia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi, 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 Om.